Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Bersama saya Ferry Nurudin, seorang pendidik, seorang praktisi bela diri, dan seorang trainer pengembangan diri. Oke, langsung saja kita mulai. Masyarakat selalu berubah. Lalu apa faktor yang mendorong dari perubahan itu? Faktor yang pertama adalah ketidakpuasan terhadap keadaan sosial. Jadi keadaan sosial yang buruk, keadaan ekonomi yang buruk, keadaan politik yang buruk, intinya masyarakat tidak puas terhadap kondisi waktu itu, maka mereka akan ingin berubah. Yang kedua adalah masyarakat yang open mind, masyarakat yang terbuka, masyarakat yang menerima hal yang baru. Masyarakat tersebut mudah untuk berubah dari sistem lama ke sistem baru, dari hal yang lama ke hal yang baru. Kemudian sistem pelapisan yang terbuka. Pelapisan yang terbuka itu memungkinkan orang naik dari kelas bawah ke kelas atas, dan kelas atau sebaliknya, kelas atas bisa turun ke kelas bawah. Itu sistem pelapisan yang terbuka. Nah, sistem pelapisan yang terbuka ini membuat perubahan sosial terjadi. Kemudian kemajuan di bidang pendidikan, ya. Orang-orang yang terdidik, orang-orang yang istilahnya kalau orang Jawa itu mangan bangku sekolah, ya, itu cenderung menerima hal yang baru, ya. Tidak masyarakat tradisional, tidak masyarakat yang kolot, masyarakat yang kuno, ya. Itu karena kemajuan pendidikan, sehingga orang-orang itu berubah. Kemudian perubahan standar hidup, ya. Perubahan standar hidup dari mungkin standar tradisional, ya, ke standar modern, atau dari standar lama ke standar baru. Nah, itu tentang faktor pendorong perubahan sosial. Agar lebih mudah mengingatnya, kita buat singkatan, ya. OPI, puas, didik, rubah. O itu open mind, masyarakat yang berpikiran terbuka. P itu pelapisan sosial pada masyarakat, ya, terutama pelapisan sistem pelapisan yang terbuka. Kemudian puas, ya, puas itu ketidakpuasan terhadap keadaan, entah sosial, politik, ekonomi, ya. Kemudian didik, ya, majunya pendidikan. Ya, kemudian rubah, perubahan standar hidup, ya. Jadi itu, ya, OPI, puas, didik, rubah. Itu faktor pendorong perubahan sosial secara singkat, ya. Kemudian faktor penghambatnya apa? Faktor penghambatnya itu ada alasan ideologis, ya, alasan keagamaan, ya. Kemudian sikap tertutup, ya, sikap tertutup terhadap hal baru, ya. Kemudian apalagi, ya, pendidikan yang rendah. Kemudian struktur sosial yang tertutup, ya. Pada dasarnya penghambat dan pendorong itu adalah kebalikannya, ya. Jadi kita hafal satu, insya Allah akan hafal sebaliknya, ya. Jadi kita ulangi, faktor penghambatnya itu ada alasan ideologi, ya. Ideologi yang komunis, ya, contohnya yang tertutup, ya. Itu tabu terhadap hal yang baru, tabu terhadap perubahan sosial. Kemudian keagamaan, ya, sistem agama tertentu, ya, tidak memungkinkan untuk berubah, untuk menerima hal yang baru. Kemudian ada sikap tertutup terhadap perubahan, ya. Jadi close mind, kebalikan dari open mind yang faktor pendorong, ya. Masyarakat Tengger atau suku Baduy, ya, itu contoh dari masyarakat yang kurang open mind terhadap perubahan, ya. Saya nggak tahu kalau sekarang, ya, karena kalau di medsos kan ini, ya, istilahnya sensitif, ya. Itu yang saya ketahui dahulu seperti itu, ya. Kalau sekarang seperti apa, ya, silahkan dicari informasinya sendiri, ya. Kemudian pendidikan yang rendah, ya. Kemudian yang terakhir, struktur sosial atau sistem pelapisan yang tertutup. Nah, itu tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial, ya.
Mungkin sampai di sini dulu, kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.